Perencanaan strategis adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program selama beberapa tahun ke depan. Dan ada juga keuntungan dan kelemahan perencanaan strategi. Keuntungan perencanaan strategi, ada proses perencanaan strategi merupakan kerangka kerja dalam mengembangkan anggaran tahunan dan sebagai pengembangan alat manajemen organisasi, sebagai mekanisme untuk memaksa manajer jangka panjang, serta membantu mengarahkan manajer sesuai dengan tujuan jangka panjang perusahaan. Sedangkan untuk kelemahannya adalah kegiatan perencanaan strategi bisa menjadi kegiatan yang bersifat rutin, birokratis, yang mengurangi cara berpikir strategis. Organisasi membuat departemen perencanaan strategi yang kuat dan mendelegasikan penyusunan rencana strategi kepada staf departemen. Lalu kelemahan yang ketiga, perencanaan strategi menghabiskan waktu dan mahal. Lalu ada struktur dan isi program dari rencana strategi. Rencana strategis biasanya mencakup periode 5 tahun ke depan. 5 tahun adalah periode yang cukup panjang untuk mengestimasikan konsekuensi dari keputusan program yang dibuat saat ini. Konsekuensi dari keputusan untuk mengembangkan dan memasarkan produk baru atau untuk memperoleh aktiva modal utama yang baru mungkin tidak dapat sepenuhnya dirasakan dalam periode yang pendek. Jangka waktu di atas 5 tahun mungkin begitu kabur sehingga usaha-usaha yang berguna untuk dilakukan. Banyak organisasi membuat rencana yang sangat kasar yang mencakup hanya 3 tahun ke depan. Hubungan organisasi. Proses perencanaan strategi melibatkan manajemen puncak dengan manajer unit usaha atau pusat pertanggungjawaban lainnya dengan dibantu para staf. Tujuan utamanya adalah meningkatkan komunikasi antar pusat dan eksekutif unit usaha dengan menyediakan jadwal aktivitas yang berurutan. Manajer departemen dari unit usaha biasanya tidak dilibatkan dalam proses perencanaan strategi tersebut. Gaya manajemen puncak. Dalam mendesain sistem ini, gaya dari manajer puncak dianalisis dengan tepat dan sistem yang dibuat harus cocok dengan gaya manajer tersebut. Analisis atas usulan program baru. Bagian penelitian dan pengembangan dalam suatu perusahaan diharapkan dapat menghasilkan program baru untuk produk ataupun cara pemrosesan yang baru, inovasi pemasaran, dan rekayasa produksi untuk perawatan baru dan metode fabrikasi yang baru. Analisis investasi modal. Banyak usulan program memerlukan jumlah tertentu dari modal baru. Teknik analisa investasi modal dimaksud untuk mendapatkan net present value dari suatu proyek, yakni selisih present value estimasi aliran kas masuk terhadap jumlah investasi yang diinginkan dan internal rate of return yang menunjukkan hubungan antara aliran masuk dan aliran keluar. Organisasi untuk analisis. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini, telah ditemukan cara analisis usulan program dengan menggunakan program software tertentu dari komputer. Tidak ada jadwal tertentu untuk menganalisis proposal investasi. Analisis dimulai setelah diterimanya proposal tersebut. Proposal yang disetujui dikumpulkan selama tahun tersebut termasuk anggaran modalnya. Proses perencanaan strategi. Proses perencanaan strategi biasanya dimulai pada awal tahun pembukuan. Proses tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut. Yang pertama ada menelaah dan memperbarui rencana strategi tahun lalu. Kegiatan ini dilakukan dengan melihat keputusan apa saja yang telah dilakukan dan kemungkinan keputusan tersebut merubah rencana strategis. Misalnya, manajemen membuat keputusan di mana tidak berkaitan dengan jadwal waktu. Yang kedua ada memutuskan berdasarkan asumsi-asumsi dan pedoman. Termasuk asumsi dari luar berupa pertumbuhan produk domestik bruto, perubahan iklim, tingkat inflasi, upah buruh, dan harga beberapa komoditi terpenting, dari bahan baku, tingkat bunga, harga jual, kondisi pasar, serta pengaruh peraturan pemerintah pada masing-masing negara di mana perusahaan tersebut beroperasi. Yang ketiga ada langkah pertama dari rencana strategi. Rencana strategi yang lengkap biasanya terdiri dari jumlah laporan pendapatan, piutang, dan unsur-unsur lainnya, informasi jumlah penjualan dan modal produksi, pengeluaran biaya akuisisi
pabrik, dan modal lainnya. Unsur cash flow yang luar biasa, keterangan rencana ini sama detailnya, namun bisa saja kurang untuk tahun berikutnya. Yang keempat ada analisis. Apabila rencana unit usaha diterima di kantor pusat, lalu disatukan menjadi rencana strategi secara keseluruhan, kemudian rencana tersebut dianalisis secara mendalam. Analisis ini dilakukan baik oleh staf perencanaan maupun bagian pemasaran, produksi, dan fungsi lainnya pada kantor pusat. Yang kelima ada langkah kedua dari perencanaan strategi. Analisa dari langkah pertama hanya membawa ke revisi terhadap rencana unit usaha tertentu, tetapi juga membawa perubahan dalam asumsi dan pedoman yang mempengaruhi seluruh unit usaha. Dan yang terakhir, ada review dan persetujuan. Rencana yang telah direvisi didiskusikan pada rapat manajer puncak. Persetujuan akhir dilakukan oleh pimpinan puncak. Persetujuan hendaknya lebih awal dari dimulainya proses penyusunan anggaran, karena rencana strategi merupakan input yang penting untuk tahap proses penyusunan anggaran. Analisis program-program yang sedang berjalan. Di samping mengembangkan program-program baru, banyak perusahaan memiliki cara yang sistematis untuk menganalisis program-program yang sedang berjalan. Bagian ini menggambarkan analisis rantai nilai atau value chain analysis dan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Analisis rantai nilai. Rantai nilai untuk perusahaan manapun adalah sekelompok aktivitas yang menciptakan nilai dan saling berhubungan yang menjadi bagiannya dan memperoleh bahan baku dasar untuk pemasok komponen sampai membuat produk akhir dan mengantarkannya ke pelanggan akhir. Setiap perusahaan harus dipahami dalam konteks ini mengenai tempatnya dalam suatu rantai keseluruhan dan aktivitas yang menciptakan nilai. Dari perspektif perencanaan strategis, konsep rantai nilai menyoroti 3 bidang yang potensial berguna. Hubungan dengan pemasok. Hubungan dengan pelanggan sebaiknya dikelola sedemikian rupa sehingga baik perusahaan maupun pemasoknya sama-sama memperoleh manfaat. Mengambil keuntungan dari kesempatan semacam itu dapat secara dramatis mengurangi biaya, meningkatkan nilai, atau keduanya. Hubungan dengan pelanggan. Hubungan dengan pelanggan juga dapat menjadi sama pentingnya seperti hubungan dengan pemasok. Ada banyak contoh mengenai hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dengan pelanggannya. Hubungan proses dengan rantai nilai dari perusahaan. Analisis rantai nilai secara eksplisit mengakui fakta bahwa aktivitas nilai individual dalam suatu perusahaan tidaklah independen, tetapi saling bergantung. Dengan biaya berdasarkan aktivitas dalam sistem yang lebih baru, kata aktivitas sering kali digunakan dibandingkan dengan kata pusat biaya, dan pemicu biaya lebih sering digunakan dibandingkan dengan kata dasar alokasi. Dan sistem biaya yang ini disebut dengan sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Dasar alokasi atau pemicu biaya untuk masing-masing pusat biaya mencerminkan penyebab dan terjadinya biaya, yaitu elemen yang menjelaskan mengapa jumlah biaya yang terjadi di pusat biaya atau aktivitas itu bervariasi. Misalnya dalam pembelian, pemicu biayanya mungkin jumlah pesanan yang ditempatkan untuk transportasi internal, jumlah komponen yang dipindahkan untuk desain produk, jumlah dan komponen-komponen yang berbeda dalam produk tersebut. Dan untuk pengendalian produksi, jumlah persiapan atau setup, catat bahwa penyebab di sini mengacu pada faktor yang menyebabkan timbulnya biaya di pusat biaya individual. Penggunaan informasi ABC. ABC ketika digunakan sebagai bagian dari dan proses perencanaan strategis dapat memberikan wawasan yang berarti. Misalnya, ABC dapat menunjukkan bahwa produk rumit dengan banyak komponen terpisah memiliki biaya desain dan produksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk yang lebih rendah.